Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Yang belum membuka kamera, silahkan membuka kamera ya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdina min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Amin. Anak jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang Ibu kirimkan di chat ya, nak ya, seperti ini. Sekitar tempat tinggal anak-anak ada yang mengalami perubahan. Coba siapa yang bisa jawab, yang mau menjawab, ayo. Yang dulunya lahan kosong kemudian jadi perumahan. Ya. Yang dulunya, coba siapa ini? Saya di kompleks saya banyak lahan kosong yang berubah menjadi perumahan. Wow, gitu Kim. Apakah dari perubahan tersebut bisa menghasilkan interaksi? Jadi dari memenuhi apanya tuh? Kebutuhan. Betul, hebat ya, keren. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita melaju ke materi kita, pelajaran kita, anak-anak, Bu Ambar berikan pretest terlebih dahulu ya. Pretestnya sudah ada di Google Classroom. Yang belum bergabung, mohon bergabung ya, nak. Nah, nanti Ibu kirimkan linknya melalui chat di Gmeet ini, di Google Meet ini ya. Ini dia pretestnya, mohon diisi terlebih dahulu. Silahkan Ibu berikan waktu 5 menit. Dari manfaat interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN, dan anak-anak nanti mampu mempresentasikannya agar pembelajaran kita lebih interaktif lagi. Ya, baik. Nah, kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN ya, nak. Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 3.1 ya, dan indikatornya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, nah tujuan pembelajaran kita anak-anak mengetahui faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, kemudian menggunakan literasi media secara kerja sama dengan kelompok, kemudian berpikir kritis, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, penilaian kita pada hari ini yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ya, sikap yang diamati pada kali ini adalah anak-anak bekerja sama, saling menghormati, menghargai, ya, seperti itu. Nah, Bu Abar punya peta Singapura nih, sama peta apa lagi ya? Indonesia. Nah, coba kita perhatikan ya, ini Singapura. Nah, kemudian peta berikutnya adalah Indonesia, negara kita tercinta. Nah, apa informasi yang dapat digali ya tentang perbedaan atau persamaan dari ini? Mohon maaf, Bu Ambar, ada kesalahan penulisan. Kedua negara tersebut melalui peta. Ada yang bisa menjawabnya? Luas negaranya, betul, Talita. Sumber dayanya, apalagi yang lain? Ayo. Walaupun kita lihat dari peta. Nah, Ekonominya. Ekonominya lebih maju yang mana ini, Kimi? Lebih kalau ekonomi secara merata ya Singapura. Singapura ya, Singapura nih yang paling maju nih. Belum, kalau Indonesia belum dikategorikan negara maju ya, nak ya. Wisatanya lebih bagus yang mana, nak, wisatanya? Kalau Singapura tempat wisata buatan, tapi kalau Indonesia wisata alamnya, soalnya sumber daya Indonesia lebih banyak. Baik, terima
kasih. Dari sini, nah, setelah apa yang anak-anak rumuskan, kira-kira nih dari perbedaan ruang antara Indonesia dan Singapura, apakah bisa terjalin yang namanya interaksi, nak? Bisa. Bisa. Dan beberapa sumber daya alam yang kita punya tapi Singapura tidak punya, dan kita bisa membuka jalur dagang. Baik. Nah, hebat Kimi, keren. Nah, dari perbedaan peta tersebut, nak, apa sih yang ingin kalian tanyakan, ya? Apa yang ingin kalian tanyakan? Boleh dibuat pertanyaan, kemudian hubungkan dengan kaitannya dengan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam kehidupan manusia, kemudian interaksinya dalam negara-negara ASEAN. Coba kita buat teman yang lain bisa nih. Bisa menandingi ekonomi Singapura. Oke, apalagi dari segi budaya, misalkan apa? Apakah budaya kita ada yang sama dengan Singapura? Oke, mantap. Yang ketiga, mengenai kehidupan politik. Nah, gimana tuh coba? Sama baiknya seperti Singapura. Oke, baik. Hebat, Kimi. Nah, untuk menggali lebih dalam, Bu Ambar mau menunjukkan perbedaan ya, faktor pendorong ya, serta penghambat ya interaksi antar negara-negara ASEAN. Nanti untuk berikutnya akan memperjelaskan ya faktor pendorong interaksi antar negara-negara di ASEAN. Yang pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kemudian adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis ya. Apa yang pertama? Nah, kesamaan sumber daya alam antara beberapa dapat mendorong terbentuknya kerjasama atau interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Nah, dari adanya sumber daya alam ya, kemudian bisa mendorong nih. Nah, sumber daya alam yang sama, kemudian bisa nanti terjadi yang tadi Kimi bilang ekspor impor seperti itu ya. Juga kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama atau interaksi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, coba apakah gambar ini termasuk bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN? Iya. Ya, siapa lagi? Oh, baru Iya, 2, Bu. 3. Yo. Dalam satu Bidang apa kira-kira ya, Nak ya? dalam bidang sosial. Sosial. Baik, kita tunjukin ke anak-anak. Ya. Kemarin saya baru saja mendapatkan medali emas. Ini dia. Nah, ini dia. Arya Susanti Rahayu. Semua orang juga ikut bergetar di sini. Ini masih di babak penyisian. Kemarin kan memang mulai dari fase 16 besar dulu, kemudian masuk ke quarter final. Ini anak-anak ibu bagi kelompok. Nah, aktivitasnya adalah diskusi kelompok tentang yang pertama menjelaskan pengertian kerjasama, kemudian menganalisis faktor pendorong dan menghambat kerjasama, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk ya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Oke, LKPD-nya yang ada di Google Classroom ya, anak-anak tadi sudah berkelompok, anak-anak diminta mengerjakan LKPD-nya ya, dibaca dulu dengan cermat, didiskusikan dengan teman satu kelompok, ikuti semua petunjuk dan langkah kerja yang disajikan dalam LKPD ya. Nah, ini boleh dicari. Oke, ini yang akan anak-anak kerjakan ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah membuat ya, jadi silakan anak-anak berdiskusi di WA Gus ya. Kelompok 1 terlihat sekali ini ya. Kelompok 2 juga nih. Nah, ya. Ayo siapa MC-nya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerjasama ASEAN.
pengertian bahwa dalam kehidupan antar negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan interaksi-interaksi antar negara ASEAN, merupakan kegiatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, bisa dalam bentuk ekonomi, sosial budaya, dan juga politik. Bagus, Abrar. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Singapura misalnya tidak memiliki industri pertambangan sebesar Indonesia, namun Singapura berhasil menata manajemen pelabuhan dengan baik. Letak pelabuhan di Singapura itu strategis menghubungkan Asia Tenggara dengan letak pelabuhan dengan benua Eropa, sehingga hasil tambangan dari Indonesia yang hendak diekspor melewati pelabuhan yang dikelolanya. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia di sebelah tenggara kawasan Asia. Dapat ditinjau menurut posisi geografis dan letak geografis berdasarkan letak geografis Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor berikutnya adalah konflik dan peperangan. Beberapa negara ASEAN karena bersengketa tentang batasan negara. Garis-garis batas sebagai penanda fisik tegaknya kedaulatan suatu negara adalah hal yang sensitif di ASEAN. Contoh negara Thailand masih terjadi konflik perbatasan darat dengan Kamboja, Thailand dengan Laos, Indonesia, Malaysia dengan kasus Kepulauan Balat adalah kerjasama yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menjaga masing-masing negara tetap damai. Kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah pertanyaan post-test kita. Nah, yang pertama, bahwa interaksi antar negara-negara ASEAN sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, terbentuknya interaksi atau kerjasama disebabkan ada dua faktor, ada faktor pendorong serta penghambat, ya, berupa perbedaan dan kesamaan faktor geologis, ya, dan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, adanya bentuk-bentuk kerjasama, ya, atau bentuk-bentuk interaksi, diantaranya ada ekonomi, sosial, politik, budaya. Kita refleksi sama-sama yuk. Apa yang sudah anak-anak dapatkan dari, ya kita simpulkan ya. Kemudian refleksi pembelajaran kita hari ini, bagian yang mana dalam pembelajaran kita yang menarik untuk anak-anak semua? Bagian yang mana yuk? Video, Bu. Videonya keren ya. Bentuk-bentuk kerjasama. Hebat, bagus. Apalagi yang lain? Video dan presentasi. Oke. Hebat ya, bagus. Kemudian interaksi antar negara-negara ASEAN yang paling penting menurut anak-anak yang mana itu? Interaksi di bidang politik, Bu. Politik. Siapa lagi yang lain? Sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Untuk pembelajaran sosial ke depannya harus seperti apa? Boleh dong kasih masukannya ke Bu Ambar agar pembelajaran kita lebih menarik lagi. Mungkin diperdalam ini atau mungkin ada materi baru yang berkaitan dengan ASEAN atau mungkin yang lain. Kasih video kayak tadi lagi, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, kita akan berlanjut ke pertemuan berikutnya mengenai pengaruh dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kemudian dari tadi yang Bu Ambar perhatikan ya, anak-anak sudah berdiskusi penguatan karakter kita pada kali ini ya, hendaknya kita harus menghormati, menghargai serta bekerja sama dalam meraih kebaikan ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya pengaruh interaksi antar negara-negara ASEAN. Pembelajaran kita silakan dipimpin doa kembali oleh ketua kelas kita Irsyad, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Irsyad dan juga teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.